Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Sani, BP 1901071026. Saya akan menjelaskan materi mengenai koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial, sehingga menjadi semakin kecil apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya penambahan penghasilan kena pajak. Tujuan dari koreksi positif adalah menambah laba komersial atau laba atau penghasilan kena pajak. Untuk itu, koreksi positif akan menambahkan pendapatan dan mengurangi atau mengeluarkan biaya-biaya yang sekiranya harus diakui secara fiskal. Adapun penyebab terjadinya koreksi fiskal positif ini disebutkan dalam pasal 9 Undang-Undang PPH, diantaranya adalah 1. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. 2. Dana cadangan. 3. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. 4. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. 5. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. 6. Pajak penghasilan. 7. Gaji yang dibayarkan kepada pemilik. 8. Sanksi administrasi. 9. Selisih penyusutan atau amortisasi komersial di atas penyusutan atau amortisasi fiskal. 10. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. 11. Penyesuaian fiskal positif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan di atas. Selanjutnya adalah koreksi negatif. Koreksi negatif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial, sehingga menjadi semakin besar apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya pengurangan penghasilan kena pajak. Tujuan dari koreksi negatif adalah mengurangi laba komersil atau penghasilan kena pajak. Hal ini disebabkan oleh pendapatan komersil yang lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersil yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal. Penyebab dari adanya koreksi fiskal negatif diantaranya adalah penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha. Yang kedua, selisih penyusutan atau amortisasi komersial di bawah penyusutan atau amortisasi fiskal. Penyesuaian fiskal negatif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan di atas. Selanjutnya, perhitungan PKP atau laba fiskal. Langkah pertama yaitu menghitung penghasilan bruto. Penghasilan bruto adalah seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dari kegiatan usahanya sesuai pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH. Penghasilan ini disebut bruto karena belum dikurangi biaya operasional untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut. Langkah 2 adalah menghitung penghasilan neto komersial. Penghasilan neto komersial sama dengan penghasilan bruto dikurangi biaya operasional. 3 yaitu menghitung penghasilan neto fiskal atau koreksi fiskal. Penghasilan neto fiskal sama dengan penghasilan neto komersial ditambah dengan koreksi fiskal. Langkah selanjutnya adalah menghitung penghasilan kena pajak, yaitu dengan cara PKP sama dengan penghasilan neto fiskal dikurangi kompensasi kerugian, di mana penghasilan neto fiskal merupakan penghasilan neto yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri baik dari kegiatan usaha maupun bukan, setelah melewati penyesuaian fiskal yang berdasarkan ketentuan perpajakan. Sedangkan kompensasi neto fiskal adalah kerugian yang dialami badan. Apabila menggunakan pembukuan, kerugian tersebut dapat dikompensasi selama 5 tahun secara berturut-turut. Yang adalah fasilitas pasal 31E Undang-Undang PPH. Yang berhak atas fasilitas ini adalah
Yang pertama, wajib pajak badan sebagai subjek pajak dalam negeri. Yang kedua, wajib pajak badan yang menerima peredaran bruto tidak melebihi 50 miliar dalam 1 tahun. Badan usaha yang memiliki pendapatan bruto lebih dari 50 miliar per tahun, PPh badan dikenakan tarif pajak tunggal 25% dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Sedangkan untuk badan usaha yang memiliki pendapatan bruto antara 4,8 miliar sampai 50 miliar sesuai pasal 31E Undang-Undang PPh, badan usaha tersebut dikenakan 2 tarif, yaitu 1 tarif 12,5% untuk PPh yang mendapatkan fasilitas atau pendapatan bruto sampai dengan 4,8 miliar, dan yang kedua adalah tarif 25% untuk PPh yang tidak mendapatkan fasilitas atau pendapatan brutonya 4,8 miliar sampai 50 miliar. Yang dikatakan bruto adalah jumlah peredaran usaha setelah dikurangi dengan diskon dan retur penjualan, termasuk juga seluruh penghasilan yang bersifat final dan penghasilan yang bukan objek pajak yang diperoleh dari dalam dan luar negeri. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ferdi Afrizon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Afrizon, BP 190107-2002. Saya berasal dari kelas 2A D3 Akuntansi Politeknik Padang, dan saat ini kami mengemban materi tentang akuntansi fiskal part 2 dengan mata kuliah perpajakan lanjutan. Untuk materi pertama pada kesempatan kali ini, kita akan bahas terlebih dahulu apa itu PPh terhutang. PPh terhutang merupakan acuan hukum di Indonesia yang mengatur pajak yang harus dibayarkan pada saat tertentu pada masa pajak atau tahun pajak, berdasarkan ketentuan yang berlaku. PPh terhutang merupakan pajak yang dihitung dari penghasilan kena pajak atau PKP. Ketahui lebih lanjut mengenai tentang PPh terhutang pajak rumus hitungnya dengan penjelasan berikut. Ketentuan pajak penghasilan terhutang. Yang pertama itu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP. Dasar hukum ini mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pada pasal 10 Undang-Undang ini dijabarkan bahwa pajak terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada saat tertentu dalam masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak. Kedua, Undang-Undang KUP pasal 1 ayat 10. Deskripsi pajak terhutang dalam Undang-Undang KUP pasal 1 hampir sama atau kelanjutan dari UU Nomor 28 Tahun 2007. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Undang-undang ini merupakan peraturan baru dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Pasal 17 dalam undang-undang ini memuat tarif pajak penghasilan untuk orang pribadi atau badan. Peraturan ini bermanfaat bagi wajib pajak untuk menghitung PPh terhutang dari PKP dan peraturan-peraturan lainnya mengenai pengertian dari PPh terhutang. Untuk rumus menghitung PPh terhutang itu sendiri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, terdapat persentase khusus yang digunakan untuk menghitung tarif pajak penghasilan PPh, tergantung dari jumlah PKP yang diperoleh. Rumus tarif untuk wajib pajak orang pribadi antara lain 5% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan hingga 50 juta per tahun, 15% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan di atas 50 juta hingga 250 juta per tahun, 25% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan di atas 250 juta hingga 500 juta per tahun, dan terakhir itu 30% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan atas 500 juta per tahun. Selanjutnya yaitu PPh lebih bayar atau kurang bayar. Salah satu kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh wajib pajak adalah melakukan pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan. Wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT tahunan akan menerima pemberitahuan terkait apakah laporan tersebut berstatus nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Perhitungan PPh kurang bayar atau lebih bayar diperoleh dengan cara mengurangkan PPh terhutang dengan seluruh kredit
pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, baik kredit pajak pada tahun pajak berjalan PPh pasal 25 ataupun kredit pajak dalam bentuk pemotongan atau pemungutan pihak ketiga menurut PPh pasal 21, 22, 23, 24 dan 26 yang bersifat tidak final. Nah, PPh lebih bayar terjadi apabila pajak yang terhutang untuk 1 tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak. Maka, setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperuntukkan dengan utang pajak. Berikut dengan sanksi-sanksinya. Selain itu, wajib pajak juga dapat memilih untuk mengkompensasikannya dengan utang pajak tahun berikutnya, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 17B ayat 1 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk mengadakan pemeriksaan sebelum dilakukan pengembalian atau perhitungan kelebihan. Selanjutnya ada PPh kurang bayar. PPh kurang bayar merupakan kebalikan dari PPh lebih bayar. Berdasarkan Undang-Undang PPh pasal 29, apabila pajak yang terhutang untuk 1 tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, maka kekurangan pembayaran pajak yang terhutang harus dilunasi sebelum SPT tahun pajak penghasilan disampaikan. Ketentuan ini mewajibkan wajib pajak untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terhutang sebelum SPT tahunan disampaikan dan paling lambat pada batas akhir penyampaian SPT tahunan. Adapun perhitungan pajak atau tarif PPh pasal 29 adalah PPh terhutang dikurangi angsuran pajak penghasilan 25 atau PPh 29 sama dengan PPh terhutang dikurang angsuran pajak atau penghasilan 25. Perlu diketahui bahwa PPh pasal 29 dan pajak penghasilan pasal 25 itu berbeda. Jika dilihat ada rumus di atas, PPh pasal 25 justru menjadi faktor yang mengurangi pajak penghasilan 29 itu sendiri. Masih banyak masyarakat yang sering terjebak di sini. Untuk membedakannya sebenarnya cukup mudah. Pajak penghasilan pasal 29 kunci utamanya adalah pelunasan. Maksudnya adalah pajak penghasilan pasal 29 merupakan kekurangan pajak bayar pajak setelah dikurangi pajak-pajak lainnya yang terhutang dan harus dibayarkan sebelum menyelesaikan pelaporan SPT tahunan. Selanjutnya kita akan membahas tentang latihan kasus untuk representasi fiskal. Di sini disediakan untuk kasus PT Abadi Jaya Sentosa bergerak dalam bisnis perdagangan kain tenun. PT AJS merupakan wajib pajak badan yang berdomisili di Jepara, Jawa Tengah. Informasi dan data laporan keuangan komersial PT AJS pada tahun 2019 adalah sebagai berikut. Di sini diperlihatkan ini ada penjualan, termasuk penjualan kepada instansi pemerintah sebesar 200.000, harga belum termasuk PPN, dan ada persediaan, pembelian serta elemen-elemen lain yang akan menjadi pengurang atau penambah untuk penjualan kotornya. Nah, di bawah selanjutnya itu disediakan keterangan tambahan. Dikatakan bahwa ada jenis aset yang dimiliki oleh PT AJS itu berjumlah 2 jenis. Yang pertama ada bangunan permanen, itu ada harga belinya ada 400.000, dan juga ada kelompok 1 atau aset lainnya itu sebesar 60.000. Keterangan lain yang diberikan adalah penjelasan fiskal menggunakan metode garis lurus, kesediaan akhir dinilai dengan metode LIFO, sedangkan apabila dinilai dengan metode FIFO sebesar 700 juta. Membayar PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari 200 juta, itu sebesar dapat 3 juta. 200 juta itu merupakan 10 juta itu merupakan penghasilan bunga deposito yang didapat sebelum pemotongan PPh. Maka untuk PPh pasal 23 sebesar 2% dari 10 juta dapat 700.000. Selanjutnya keterangannya adalah membayar PPh pasal 25 selama 12 bulan untuk setiap masa pajak sebesar 5 juta selama tahun 2019. Diminta buatlah representasi fiskal untuk PT AJS sehingga diketahui penghasilan kena pajaknya setelah hitungan PPh pasal 29 untuk tahun pajak 2019. Berikut itu diberikan jawaban atau hasil representasi fiskal untuk PT AJS. Di sini juga disediakan di bagian keterangan itu merupakan bagian yang berisi penghasilan atau penjualannya serta elemen-elemen yang menjadi pengurangnya. Dan sebelahnya ada menurut komersial, di mana komersial juga menghitung apa yang menjadi pengurang serta penambah untuk penghasilan atau penjualan pada perusahaan PJS, dan nanti akan disandingkan dengan hasil perhitungan menurut fiskal. Kita akan bahas pertama. Untuk penjualan itu tetap sama karena nanti itu akan disesuaikan atau akan dilihat berapa PPh terhutang menurut
fiskal. Persediaan awal dan pembelian serta persediaan akhir itu dikurangkan karena memang menjadi pengurang untuk koreksi dari penghasilan yang didapatkan. Namun pada persediaan akhir ternyata menurut komersial itu seluruhnya menjadi pengurang kepada penjualan. Sementara menurut fiskal itu ternyata ada 20.000 ternyata bukan menjadi pengurang dari penjualan menurut fiskal. Nanti kita akan lihat apa keterangannya. Sementara pada laporan ini dijelaskan itu menurut pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPH. Maka menurut komersial didapatlah laba bruto itu sebesar 770 dan menurut fiskal itu 950. Kenapa berbeda? Karena memang pagi ada koreksi negatif yang menyebabkan menurut fiskal ada pengurang untuk penjualan yang didapatkan. Lalu kita masuk pada beban operasional yang menjadi pengurang penjualan. Menurut komersial, selebihnya yang tidak dikoreksi itu berarti menurut fiskal juga menjadi pengurang atau penambah. Namun ini ada beban pengobatan ditanggung perusahaan sebesar 20.000. Menurut fiskal itu bukan menjadi pengurang untuk beban operasional karena memang untuk penjualan pengobatan ditanggung perusahaan tidak ada sangkut pautnya dengan operasional perusahaan. Makanya menurut terjadi koreksi positif di mana menurut fiskal itu tidak menjadi pengurang penjualan. Selanjutnya ada beban sanksi administratif pajak, juga sama pengakuan dengan beban pengobatan ditanggung perusahaan. Ada cadangan penghapusan piutang itu menurut PPH pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH tidak termasuk ke dalam pengurang untuk penjualan atau penghasilan bruto badan. Ada penyusunan aset tetap dan bantuan-bantuan serta yang lainnya yang menjadi koreksi dari masing-masing laporan laba rugi untuk perusahaan PTAJS menurut komersial dan fiskal beserta keterangan pasal-pasal yang berkaitan. Nah, selanjutnya kita akan melihat penghitungan PPh pasal 29 PTAJS untuk tahun pajak 2019. Untuk PPh pasal 29 PTAJS itu kreasi terutangnya adalah untuk mencarinya 50% dikali 25% dikali dengan penghasilan kena pajak menurut fiskal sebesar 758 juta, maka didapatkan PPh terutang sebesar 94.750.000. Sementara kredit pajak menurut fiskal itu ada PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan PPh pasal 24 kredit pajak maksimal di Malaysia sebesar 200 juta dibagi dengan penghasilan kena pajak menurut fiskal sebesar 750 juta dikali dengan 94.750.000, maka dapatlah 25 juta. Selanjutnya itu ada juga PPh pasal 25 sebesar 60 juta, maka didapatkan dari totalnya tadi itu dapatlah PPh pasal 25 sebesar 60 juta. Jumlah kredit pajak itu berarti sebesar 88.200.000, maka dapatlah PPh kurang bayar atau PPh pasal 29 sebesar 6.550.000. Dengan demikian PTAJS wajib melunasi sisa kekurangan pembayaran PPh badan terutang tahun pajak 2019 sebesar 6.550.000 maksimal sebelum SPT tahunan PPh badan dilaporkan.